Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas film Sensei lagi. Namun kali ini aku mau ngebahas movie-nya dulu ya. Buat kalian yang request Art Hades, sabar dulu ya. Oke, sebelum ke filmnya, aku mau sedikit jelasin dulu tentang film ini. Dimana film ini adalah movie pertama yang dikeluarkan setelah seriesnya itu tamat, yaitu pada tahun 1987. Dan menurut sumber yang aku dapat, timeline film ini itu terjadi setelah pertarungan Seiya dan kawan-kawan di 12 Istana Sen Emas. Ya, atau sebelum masuk ke Art Asgard lah. Koreksi ya kalau aku ada keliru. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film diawali di sebuah panti asuhan, di mana terlihat seorang anak gendut yang menangis karena mainannya diambil oleh temannya bernama Makoto. Lalu, wanita berambut kuning ini pun meminta Makoto untuk memulangkan mainannya, namun ia malah nggak mau dan malah membuang mainan itu sehingga membuat si gendut harus mengejarnya ke tengah jalan. Bahkan, hampir saja ia ketabrak mobil. Beruntung, Hyuga pun datang di saat yang tepat. Kemudian, terlihat Seiya dan kawan-kawan yang juga sudah datang dan sedang asik bermain dengan anak-anak di sana. Sementara itu, terlihat Hyuga yang malah curi-curi pandang dengan gadis berambut kuning tadi yang bernama Ellie. Saat malam datang, terlihat Hyuga dan Ellie yang sedang mojok di tepi laut. Rupanya, Ellie ini adalah temannya Miho yang sama-sama merawat anak-anak di panti asuhan. Tak lama berselang, muncul bintang jatuh dan Hyuga pun mengajak Ellie untuk meminta sesuatu. Akan tetapi, Ellie malah melihat seperti ada apel emas yang ikut jatuh bersama bintang tersebut. Lalu, karena sudah larut malam, Hyuga pun mengajak Ellie untuk kembali ke rumah, namun ia malah meminta Hyuga untuk pergi saja duluan. Kemudian, saat bintang jatuh tersebut melewati sebuah bukit, tiba-tiba bukit tersebut hancur dan membentuk sebuah peradaban yang mirip seperti 12 istana Sen Emas di Yunani. Sementara itu, terlihat Ellie yang berada di sebuah hutan dan seperti terpanggil oleh sebuah cahaya yang rupanya itu berasal dari apel emas yang ia lihat sebelumnya. Setelah menyentuh apel tersebut, tiba-tiba tatapan Ellie pun berubah jadi aneh dan seperti ada beberapa orang yang bangkit dari kuburnya, namun mereka entah siapa. Keesokan harinya, saat Athena sedang asik berkuda di tengah hutan, tiba-tiba ia bertemu dengan Ellie, namun dengan sikap yang berbeda dan malah menyerangnya hingga membuat Athena jatuh pingsan. Adegan berpindah ke Andromeda yang cemas karena Athena nggak kunjung kembali. Tapi saya malah mengatakan untuk santuy saja. Namun setelah Miho mengatakan kalau Ellie juga menghilang, barulah mereka semua merasa panik. Kembali lagi ke Athena yang sedang disandra di suatu bangunan yang muncul semalam. Lalu Ellie pun datang sehingga membuat sadar Athena dan merasa kalau itu bukanlah Ellie. Ketika ia melihat apel emas yang dibawa oleh Ellie, Athena pun akhirnya tahu kalau ia sebenarnya adalah Eris yang dikenal sebagai Dewi Kekacauan. Bahkan, ia juga dikenal sebagai Dewi yang suka mengedetensi orang yang sudah meninggoy. Kemudian terungkap fakta bahwa rupanya si Eris ini ingin mengambil semua kosmo milik Athena agar bisa kembali bangkit dan nggak selalu tergantung dengan inangnya. Ditambah lagi, ia juga berencana untuk menggantikan Athena dan menguasai dunia. Akan tetapi, Athena nggak takut sedikit pun karena percaya kalau saya dan kawan-kawan akan menolongnya. Mendengar itu, Eris pun kesal dan lalu melontarkan cahaya dari tongkatnya hingga sampai ke tempat saya dan kawan-kawan. Di mana rupanya ia memberikan pesan untuk menantang saya dan kawan-kawan jika ingin menyelamatkan Athena. Mengetahui hal itu, saya dan kawan-kawan pun bergegas ke lokasi tersebut untuk menyelamatkan Athena. Sementara itu di sisi lain, anak buah Eris pun mulai bermunculan dan mereka adalah orang-orang yang kita lihat bangkit dari kubur pada adegan sebelumnya. Rupanya mereka adalah para Sen yang telah meninggoy dan diidentifikasi lagi oleh si Eris ini, atau disebut juga sebagai Sen Hantu. Ia pun lalu meminta semua Sen Hantu pergi untuk melawan Seiya dan kawan-kawan. Sementara itu, apel emas Eris pun perlahan mulai menyerap kosmo milik Athena ini. Singkat cerita, Seiya dan kawan-kawan telah sampai di lokasi yang rupanya berada di sebuah bukit tempat munculnya peradaban pada adegan sebelumnya. Lalu, agar menghemat waktu, mereka pun kemudian berpencar dan Sen menyorot Seiya terlebih dahulu yang sedang dihadang oleh salah satu Sen Hantu bernama Sagitamaya. Kemudian, mereka pun bertarung sangat sengit hingga saling berbalas serangan.
Lalu saat mereka beradu serangan, Seiya yang berhasil menang dan membuat si Maya ini terpental jauh lalu meninggoy. Lemah banget anjir. Namun ternyata salah satu serangan Maya itu berhasil mengenai Seiya, namun ia malah B aja dan melanjutkan perjalanan. Adegan berpindah ke Hyuga yang berada di sebuah bangunan dan tiba-tiba diserang oleh sen hantu lain bernama Chris. Lalu Hyuga pun berbalik menyerang dengan debu-debu intannya, namun di saat bersamaan Chris juga menyerang Hyuga, sehingga membuat armor di dadanya rusak, sedangkan Chris harus membeku. Tak lama berselang, Ares pun datang dengan tubuh Ellie yang membuat Hyuga menjadi pecah fokus, sehingga tanpa ia sadari, Chris sudah bebas dan kembali menyerangnya. Saat Hyuga terdesak oleh Chris, dengan kejamnya, Ares ini malah melemparkan tombaknya ke arah Hyuga tanpa memperdulikan Chris yang berada di depan Hyuga. Alhasil, Chris pun harus meninggoy dan Hyuga, belum tahulah ya. Adegan berpindah ke Seiya yang mulai merasakan efek dari anak panah yang mengenai tubuhnya itu. Ia pun merasa sangat pusing dan sulit untuk melihat. Scene berpindah dulu ke Shiryu yang juga diserang oleh sen hantu lain bernama Tatena Yan, di mana Yan ini juga memiliki tameng yang sangat kuat mirip seperti Shiryu. Bahkan saking kuatnya, Shiryu pun gak mampu menghancurkannya dan malah armor di tangannya lah yang menjadi hancur. Tak hanya itu, tamengnya pun juga hancur karena serangan balik dari si Yan ini. Bahkan setelah itu, Shiryu hanya jadi bahan bulan-bulanan dan gak bisa berbuat apa-apa. Lalu dirasa sudah menang, Yin pun kemudian pergi. Namun tak selang berapa lama Shiryu bangkit lagi dan seperti biasa ia pun melepaskan jubahnya. Lalu dengan kosmo yang sangat besar, Shiryu berbalik menyerang dengan jurus Rozam Soryuhanya hingga membuat yang terpental jauh dan akhirnya meninggoy. Akan tetapi, Shiryu pun harus pingsan juga karena kehabisan tenaga. Setelah itu, scene berpindah sebentar ke Seiya yang sempoyongan karena efek dari anak panah milik si Maya pada pertarungan sebelumnya. Berpindah lagi ke Andromeda yang telah sampai ke suatu tempat dan bertemu sen hantu lain bernama Lyra. Kayak pernah lihat sen ini, tapi di mana ya? Lalu tanpa permisi, Lyra ini langsung aja menyerang Andromeda dengan senar harpanya. Bahkan hampir membuat Andromeda meninggoy kalau saja Ikki nggak datang tepat waktu. Nah loh, jadi kayak pernah lihat juga adegan ini kan ya? Setelah menyelamatkan Andromeda, Ikki pun berbalik menyerang Lyra dengan jurus Genjutsunya. Namun untuk pertama kalinya, jurus tersebut ternyata nggak ngaruh bagi si Lyra ini. Akhirnya, Lyra kembali menyerang Ikki, tapi sayang Ikki sudah bisa membaca serangannya, sehingga ia pun berbalik menyerang dengan jurus terkuatnya, yaitu Hoyoku Tenso. Bahkan, sampai membuat jubah dari si Lyra ini menjadi hancur lebur. Adegan berpindah ke Seiya yang sudah sampai ke tempat Athena dengan keadaan masih sempoyongan. Lalu, ia pun melihat Athena yang sudah hampir meninggoy dan berusaha untuk menolongnya. Namun, Ares pun mencegahnya dan mengatakan kalau ia udah setengah jalan menyerap kosmo milik Athena. Karena itulah, Ares pun akhirnya memilih untuk keluar dari tubuh Ellie dan memperlihatkan wujud ia yang sebenarnya. Kemudian, Ares meminta sen hantunya yaitu Yaga untuk melawan Seiya. Akan tetapi, karena efek dari anak panah Maya yang masih ada, Seiya pun terlihat sangat kesulitan untuk melawan si Yaga ini. Beruntung, Ikki pun datang untuk gantian melawan si Yaga ini. Pertarungan Ikki dan Yaga pun berjalan dengan sangat sengit hingga saling adu banting. Bahkan, momen epiknya terjadi saat mereka saling beradu pukulan satu sama lain. Walaupun begitu, Ikki pun harus mengakui kekuatan Yaga yang membuatnya terpental jauh akibat jurus Meteor Crash miliknya. Melihat Ikki dan Seiya yang terkapar, Ares pun meminta Athena untuk menyerah saja. Akan tetapi, ia nggak mau karena percaya kalau Seiya dan kawan-kawan akan mampu menolongnya. Benar saja, dengan keadaan sempoyongan, Seiya kembali bangkit, namun sayang ia harus dihajar habis-habisan oleh si Yaga ini. Tak hanya itu, Seiya pun harus terpental jauh dan jatuh ke dalam jurang akibat serangan dari si Yaga. Apakah Seiya mati? Ya enggak lah, ya kali mati. Lalu, terlihat teman-teman Seiya yang berusaha menyusul Seiya dengan cara merangkak-rangkak sembari memberikan semangat kepada Seiya melalui telepati. Karena kuatnya ikatan persahabatan mereka itulah, Seiya pun kemudian kembali bangkit dengan kosmo yang sangat kuat. Lalu tiba-tiba, entah datang dari mana, jubah emas Sagittarius pun sudah ada di sana dan lalu menyatu dengan Seiya.
Setelah menggunakan jubahnya itu, saya pun kembali ingin menyelamatkan Athena, namun ia malah dihadang oleh Yaga yang berusaha menyerangnya. Beruntung, berkat jubah emas yang saya gunakan, ia pun berhasil menahan serangan Yaga dan berbalik menyerang sehingga membuat seluruh jubah Yaga menjadi hancur dan lalu ia pun meninggoy. Setelah mengalahkan Yaga, saya pun lalu berusaha untuk menyelamatkan Athena, namun Ares malah mengatakan kalau Athena sudah meninggoy. Saya yang gak percaya, lalu malah menemukan kelemahan Ares yang berada di dalam sebuah apel emas tersebut. Oleh karenanya, ia berusaha menghancurkan apel emas itu dengan busur panah yang ia punya. Akan tetapi, Ares pun mengatakan kalau saya menembakkan anak panah tersebut, bukan gak mungkin Athena akan terkena juga. Awalnya, saya merasa ragu, namun setelah mengumpulkan niat, saya pun akhirnya tetap menembakkan anak panah tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Ares malah berusaha melindungi apel tersebut sehingga membuat anak panah itu menembus kepalanya. Ia pun kemudian hilang entah kemana dan peradaban di sana pun sedikit demi sedikit mulai runtuh. Kemudian terlihat saya dan Iki yang berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan tersebut dan singkat cerita mereka pun berhasil selamat. Di sisi lain, rupanya Athena dan teman-teman saya juga pun berhasil selamat, bahkan Ellie sekalipun. Dan akhirnya, Sensei Evil Good Death Ares tahun 1987 pun akhirnya selesai. Gimana nih ceritanya teman-teman? Padat banget ya. Apakah ada dari kalian yang udah pernah nonton movie ini sebelumnya? Kalau ada dan ternyata ada kekeliruan dari apa yang aku sampaikan, silahkan sikat aja di kolom komentarnya. Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you on next video.